Salah satu keuntungan kita menggunakan Microsoft Office 365 adalah adanya aplikasi Microsoft PowerPoint Online. Dengan PowerPoint Online, kita bisa mengembangkan media pembelajaran yang bisa kita gunakan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Dengan PowerPoint Online juga kita bisa menyisipkan berbagai konten pembelajaran seperti materi pembelajaran berupa teks, gambar, contoh soal. Kemudian kita juga bisa menyisipkan video pembelajaran ke dalam PowerPoint Online tersebut. Dan yang tidak kalah pentingnya, kita bisa interaktif dengan siswa, yaitu dengan menyisipkan evaluasi secara online ke dalam Microsoft PowerPoint. Lantas bagaimana cara mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint Online? Silakan simak video ini sampai selesai. Sebelum mengembangkan multimedia pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint, pastikan kita telah menyiapkan bahan-bahan yang akan kita gunakan. Bahan-bahan yang dimaksud adalah media atau bahan ajar yang sudah kita siapkan, bisa kita sajikan terlebih dahulu dalam bentuk atau dalam file Microsoft Word, ya. Kemudian selain bahan ajar yang sudah kita siapkan, artinya kita nanti ketika membuat media kita tidak berpikir dari nol, ya. Konten atau isi dari media pembelajaran ini sudah kita siapkan sebelumnya. Selain bahan ajar yang sudah kita siapkan, kita juga memerlukan gambar-gambar yang nantinya akan kita masukkan ke dalam media pembelajaran. Pastikan juga semua gambar ini sudah kita siapkan, gambar-gambar yang terkait dengan pembelajaran maupun foto diri kita selaku pengembang media pembelajaran. Lazimnya atau umumnya media pembelajaran itu dilengkapi dengan profil developer atau pengembangnya. Jika bahan ajar maupun gambar-gambar sudah kita siapkan, nantinya kita langsung akan mulai membuat multimedia pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint. Media yang akan kita buat gambarannya seperti yang ditunjukkan pada layar berikut ini. Kita nanti akan membuat media yang cukup sederhana namun interaktif. Jika PowerPoint ini kita slideshow dengan mengklik tombol yang ada di pojok kanan bawah, ya, di sini ada slideshow atau tombol cepatnya adalah F5, ya. Jika kita slideshow, maka tampilannya seperti yang ditunjukkan pada layar. Di sini ada tombol untuk menuju halaman tujuan, tombol menuju materi, video, evaluasi, daftar pustaka, dan juga halaman profil. Jika tombol ini kita klik, maka kita akan dibawa ke halaman tujuan pembelajaran. Di sini sudah dituliskan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai melalui media ini. Jika kita ingin kembali ke halaman utama, kita tinggal klik menu yang ada di pojok kanan atas yang gambarnya rumah, ya, atau home. Kita klik, kita akan kembali ke halaman awal. Kita klik tombol materi, maka akan tersaji materi pelajaran yang sudah kita siapkan lengkap beserta contoh soalnya. Kemudian jika kita masuk ke video, di sini sudah ada video yang kita sematkan atau kita insert, kita embed di media pembelajaran. Kemudian ada juga evaluasi yang nantinya akan kita hubungkan dengan kuis, bisa dihubungkan ke Google Form maupun Microsoft Form, silahkan sesuai kebiasaan kita. Kemudian kita juga nantinya akan menambahkan daftar pustaka seperti yang ditunjukkan pada layar dan juga profil diri kita selaku pengembang media pembelajaran. Nah, bagaimana langkah mengembangkan media pembelajaran interaktif ini? Silahkan simak panduan dan video tutorial ini sampai selesai. Kita akan menutup dahulu panduan contoh atau model media pembelajaran yang kita buat. Nah, nantinya untuk memudahkan para sahabat, Bapak Ibu semua, di sini sudah kami siapkan template media PowerPoint. Template di sini adalah model
contoh yang nantinya akan kita buatkan biar bisa seragam, biar lebih mudah. Di sini sudah kita siapkan file, nanti kita bagikan begitu. Silahkan di download, kemudian silahkan dibuka template media PowerPoint yang sudah dibagikan. Kita buka dahulu template media PowerPoint-nya. Nah, template ini seperti yang akan kita buat dan sudah kita tunjukkan di awal. Apabila kita slideshow, ya, di sini ada tujuan. Nah, ini masih kosong, nanti bisa kita isi dengan tujuan pembelajaran yang akan kita buat. Kemudian materi juga halamannya masih kosong, silakan nanti diisi dengan materi berdasarkan bahan ajar yang sudah disiapkan. Video juga demikian masih kosong, evaluasi, daftar pustaka, dan juga halaman profil. Semuanya masih kosong karena file ini masih berupa file template, ya, file model saja. Nah, dari file template ini silakan kemudian kita buka bahan ajar yang sudah kita siapkan, ya, yang sudah kita siapkan. Misalkan ini bahan ajar media tekanan hidrostatis. Kita buka. Kemudian kita akan menyalin setiap teks yang ada pada bahan ajar ini ke dalam PowerPoint. Caranya sangat mudah. Sekarang kita akan mengisi halaman tujuan pembelajaran, ya. Halaman tujuan pembelajaran akan kita isi dengan konten yang sudah ada di Microsoft Word, ya, di file bahan ajar. Tinggal kita blok, kemudian kita klik kanan copy. Atau cepatnya adalah cara cepatnya dengan Ctrl C, ya, Ctrl C, atau diklik kanan lalu pilih copy. Kemudian kita kembali ke Microsoft PowerPoint. Di sini silakan kemudian diklik kanan dan paste, ya, klik kanan kemudian paste, atau cara lainnya ini klik kanan paste sudah muncul di sini. Saya ulang, bisa klik kanan paste. Cara yang kedua adalah Ctrl V. Nah, otomatis teks dari bahan ajar di file Microsoft Word sudah berhasil kita salin ke Microsoft PowerPoint. Tinggal kita atur seperti ini, misalkan luasnya. Kalau kurang luas tinggal kita tarik ke kanan, kalau terlalu luas kita tarik lagi ke kiri. Jika dirasa fontnya kurang terbaca dengan jelas, di sini ditunjukkan jenis fontnya adalah Arial 18. Bisa kita atur biar lebih besar, misalkan menjadi ukuran 20. Dan ini bisa kita atur ulang lebarnya. Tujuan pembelajaran sudah kita tambahkan. Sekarang kita masuk ke materi pembelajaran. Kita kembali ke bahan ajar berupa Microsoft Word. Teksnya kita salin seperti tadi, kita blok, kita copy. Kemudian kita pastekan di PowerPoint seperti ini. Nah, seperti ini kita copy biasa, ya. Bisa kita atur lebarnya sesuai dengan keinginan. Kemudian kita lihat di sini ada gambar, ada persamaan, dan juga ada paragraf penutup, ya, ada paragraf penutup. Oke. Kita bisa menambahkan gambar di media PowerPoint kita ini dari menu yang ada di bagian atas. Di sini di sampingnya Home ada Insert, kemudian kita pilih Picture. Nah, Insert Picture silakan dipilih yang this device atau perangkat ini. Nantinya kita akan diminta mencari lokasi di mana kita menyimpan gambar-gambar yang tadi sudah kita siapkan, gitu ya. Langkah baiknya untuk memudahkan kita buat folder khusus, misalkan kita beri nama KKG 2021. Nah, tinggal kita ambil saja gambar tadi yang kita inginkan dari Microsoft Word ini adalah gambar ikan yang ada di bejana dan juga persamaannya, ya. Jadi persamaan yang ada di bahan ajar itu lebih baik kita simpan dalam bentuk gambar agar nantinya persamaannya tidak tidak ambiar atau lebih mudah kita sisipkan. Kita sisipkan gambar ikan dan juga persamaan tekanan hidrostatis. Kita klik lalu kita insert, begitu gambarnya. Lagi kita insert picture, kemudian kita pilih from this device. Kita pilih yang persamaan, misalkan seperti ini. Nah, otomatis gambar dan persamaan sudah berhasil kita salin dengan baik di sini. Nah,
Kemudian jika dirasa gambarnya kurang besar atau kurang kecil, bisa kita tarik di bagian pojoknya ya. Perhatikan yang ditarik adalah bagian pojok, bukan di tepi kanan kiri atau atas bawah. Yang ditarik adalah bagian pojoknya agar tetap proporsional ukurannya. Kurang lebih seperti itu. Ini juga bisa kita besarkan sedikit. Jika sudah, kita cocokkan lagi dengan bahan ajar. Di sini ada paragraf penutup di bagian materi. Kita salin lagi, kita copy paste, kita copy paste seperti ini. Tinggal kita letakkan di bagian bawah biar lebih rapi. Kemudian kita atur jarak agar media kita lebih rapi. Jika media kita ini lebih dari satu halaman, materi kita ini lebih satu halaman, sedangkan di template hanya tersedia satu halaman, maka silakan slide yang nomor 3 ini, slide materi ini kita gandakan dengan cara bisa diperhatikan di layar. Oke, di sini slide yang nomor 3, slide materi, kita klik kanan, kemudian silahkan dipilih yang duplicate slide. Artinya slide-nya kita duplikasikan. Nah, dengan cara begini bisa kita lihat sekarang kita sudah memiliki 2 slide untuk materi. Tinggal kita ubah isi dari slide yang nomor 4. Ya, sekarang kita sudah ada di slide nomor 4. Isinya masih yang tadi, ini bisa kita blok seperti ini, kemudian bisa kita hapus. Oke, kita sudah punya 2 slide, slide ketiga dan slide keempat untuk materi ya. Kita lihat di sini slide ketiga dan slide keempat untuk materinya. Kita lanjutkan untuk materi, dilanjutkan dengan contoh soal. Kita coba jika kita blok sekali ya, apakah bisa? Kita coba Ctrl C, kemudian kita bawa ke sini dengan Ctrl V. Sampai di sini kita atur seperti ini. Oke. Nah, jika dirasa terlalu besar, ini bisa kita atur ukuran filenya, ukuran fontnya maksudnya. Kemudian kita juga bisa mengatur jarak antar baris dengan cara baris yang kosong kita klik dan kita del begitu. Kita ulang, baris yang kosong kita klik, kemudian kita tekan backspace ya, backspace itu lebih aman. Oke. Sampai di sini soal sudah kita buat contoh soalnya, dan kita sudah menata, merapikan contoh soal yang sudah kita susun ini. Jika dirasa seperti ini, bagian bawah kok ada yang keluar dari area yang putih, bisa kita siasati dengan mengatur di bagian spasinya ya, di bagian spasinya. Nah, ini saya ulang ya, jika tadi posisinya seperti ini, isi dari materi ini keluar dari area putih yang kita sediakan, bisa kita atur dengan cara di bagian atas. Di sini ada pengaturan line spacing atau spasi tiap baris, kita ubah ke spasi yang lebih kecil. Dan kita lihat materi sudah tersusun dengan rapi sampai dengan contoh soalnya. Kemudian kita nanti lanjutkan ke slide berikutnya, yaitu video pembelajaran. Di sini kita bisa menyisipkan video secara online dan juga secara offline. Secara offline artinya video ada di komputer kita, sedangkan media online atau insert secara online nanti kita bisa mengambil sesuai yang ditunjukkan di layar ini. Video bisa kita ambilkan dari this device atau secara offline dan juga dari video online. Nah, karena media kita ini nanti akan kita akses, kita berikan untuk media PJJ, artinya media online, maka kita akan menyisipkan video online ya, dengan cara kita ulang. Caranya adalah di menu insert. Di menu insert ini kita geser ke sebelah kanan, ada insert, kemudian ada video, kita klik, silahkan dipilih online video.
Pastikan komputer saat ini terhubung dengan internet ya, sehingga nantinya ketika kita diminta di sini enter the address for the online video, silakan masukkan alamat video online-nya begitu. Nah, kita tinggal mengambil dari video yang sudah kita siapkan. Oke. Kebetulan di bahan ajar ini sudah saya siapkan link videonya ya, link video sudah kita siapkan. Jika belum, silahkan dicari dulu di YouTube maupun di sumber video lainnya, dipilih video yang relevan, kemudian URL atau link videonya di copy paste saja. Otomatis PowerPoint online nanti akan mendeteksi video yang kita inginkan tersebut. Nah, seperti yang ditunjukkan pada layar. Di sini video online berhasil kita panggil ya, kita lacak dan kita sisipkan dengan cara klik tombol insert. Ini video yang kita sisipkan di media PowerPoint kita, dan jika kita ingin mengatur tampilannya atau ukuran videonya, kita tinggal memperbesar ya dengan cara kita tarik di bagian ujung atau pojoknya ya, kita tarik seperti gambar tadi. Seperti ini. Nah, kemudian kita masuk ke halaman berikutnya. Di sini ada evaluasi. Evaluasi nanti ini akan kita hubungkan dengan soal online yang sudah kita siapkan sebelumnya. Siapkan soal online bisa menggunakan Microsoft Form, bisa menggunakan Google Form. Kemudian silakan diambil linknya seperti ini, linknya kita copy. Kemudian kita kembali ke slide PowerPoint kita dan kita menambah tombol untuk menuju soal online tersebut dengan cara di bagian menu ada insert, kemudian silakan dipilih yang save ya, yang save, insert save. Silakan dipilih bentuk tombolnya. Saat ini saya akan menggunakan tombol yang berbentuk rectangle atau kotak. Kemudian silakan diklik di tengah-tengah layar sambil diseret ya, diseret, diklik dan ditahan lalu seret mouse-nya. Nantinya para siswa akan mengakses evaluasi ini dari tombol tersebut. Misalkan tombol ini ingin kita tulisi dengan kata-kata klik di sini, maka silakan diklik kanan di bagian tombolnya. Kemudian silakan menuju ke menu edit text. Kita ulang, diklik kanan lalu edit text. Nah, nanti seperti ini tinggal kita beri tulisan klik di sini. Misalkan seperti ini. Nah, jenis fontnya ini bisa kita ubah ya, jenis hurufnya bisa kita ubah seperti biasa dari menu home. Bisa kita ubah ke jenis huruf yang lain yang kita inginkan, yang kita inginkan. Kemudian warna tombol juga bisa kita sesuaikan dengan cara tombol ini atau kotak ini kita klik. Kita menuju ke menu yang ada di bagian atas, ada menu format. Nah, di sini akan tersedia banyak sekali warna yang bisa kita pilih untuk media kita. Apabila kita ingin mengambil warna yang sudah ada di media biar lebih harmoni warnanya, kita bisa menggunakan menu pipet ya, eyedropper fill ini kita klik. Lalu kita sentuhkan pada warna yang kita inginkan biar warnanya biru seperti yang ada di bagian atas ini ya, misalkan begitu, tinggal kita klik maka otomatis tombol ini sudah berwarna biru seperti kotak yang ada di atas dan di bawahnya. Kemudian di kotak ini bisa kita atur shape outline-nya, garis tepinya kita tiadakan biar lebih dinamis. Kemudian link yang tadi sudah kita copy ini, kalau lupa kita copy ulang, kita tanam di dalam tombol ini dengan cara kita ke menu insert yang ada di atas. Di sini ada insert, kemudian kita menuju menu action. Nah, di menu action ini tombol tersebut kita beri hyperlink ke URL ya, hyperlink ke URL. Silakan ditempelkan link form kita, link soal kita ya, di copy paste di situ, kita oke. Nah, oke, seperti itu. Kalau kita sorot dengan mouse, di sini sudah ada link ya. Ketika kita klik nanti akan menuju form tersebut. Untuk lebih menarik, kita tambahkan teks di atas tombol dengan cara insert
text box yang ada di atas, insert text box. Kemudian kita beri apa namanya, pengantar di sini ya, pengantar di sini misalkan dengan kata-kata silakan kerjakan soal evaluasi melalui tombol berikut. Seperti ini bisa kita atur jenis fontnya seperti biasa. Kalau dirasa kurang besar nanti bisa kita atur juga ukuran fontnya seperti biasa ya, seperti ini, dan bisa kita atur agar tampilannya lebih menarik. Pastikan sisi proporsional center itu tetap terjaga. Kita cek tombol sudah berfungsi dengan baik. Di sini sudah terhubung dengan form online yang sudah kita siapkan. Kita lanjut ke daftar pustaka, tinggal kita copy saja dari bahan ajar yang sudah kita siapkan. Bahan ajar ini sudah dilengkapi dengan daftar pustakanya. Kita blok, kita copy, kita tempelkan atau kita paste di halaman daftar pustaka ini seperti yang ditunjukkan pada layar. Kemudian kita atur ya biar lebih rapi, misalkan seperti ini. Selanjutnya kita tinggal menambahkan isi dari halaman profile, tinggal kita insert picture ya, dari device ya, insert picture from this device, kita klik, kemudian kita tambahkan foto diri kita, silahkan disisipkan foto yang terbaik, kemudian kita lengkapi dengan data kita sebagai pengembang dari media pembelajaran tersebut. Tinggal kita salin dari bahan ajar yang sudah kita buat seperti ini ya. Dengan demikian maka media pembelajaran yang kita buat, kita cek ulang dari slide pertama ya. Oh ya, di paling awal judul media pembelajaran kita ganti dulu ya. Tinggal diklik teksnya lalu diblok dan diganti dengan judul yang menarik ya. Misalkan kita ganti dengan ayo belajar tekanan hidrostatis, misalkan demikian ya. Bisa kita atur huruf besar, huruf kecil dari menu yang ada di bagian sini ya. Kita pilih yang uppercase begitu. Nah, kemudian di subjudul ini bisa kita ganti misalkan media pembelajaran IPA SMP. Nah, sampai saat ini PowerPoint sudah selesai kita buat. Bisa kita uji dengan cara kita klik ikon slideshow yang ada di pojok kanan bawah. Kita klik slideshow, kita cek tujuan sudah benar, kemudian ke materi sudah ada 2 materi di sini. Kita ke video sudah ada. Kemudian kita ke evaluasi, di sini sudah link ke kuis yang sudah kita siapkan. Kemudian daftar pustaka sudah ada isinya dan profil juga sudah. Artinya media kita ini sudah siap untuk kita gunakan, namun masih berupa media offline. Untuk menjadikan PowerPoint offline ini menjadi PowerPoint yang online begitu, jangan lupa disimpan. Silakan disimpan media ini dengan cara di pojok kiri atas ada file gitu. Kalau Office 2010 ke atas di sini ada file. Kalau yang Office 2007 biasanya di pojok kiri atas ada Office button ya, yang bunderan itu. Silakan diklik kemudian save as. Diklik kemudian di save as dan tentukan tempat penyimpanannya ada di mana. Misalkan di folder KKG paket 4 saya tuliskan misalkan media tekanan hidrostatis spasi atau strip nama kita. Nah, seperti ini ya. Jika sudah tinggal kita simpan dengan klik tombol save. Tunggu beberapa saat dan kita lihat di layar
media kita sudah berubah nama filenya dan media ini siap kita gunakan. Langkah selanjutnya adalah media ini kita cukupkan, kita tutup. Kita akan beralih ke PowerPoint online. Kita akan menggunakan akun Microsoft 365 yang kita miliki. Begitu, silahkan dibuka Microsoft 365 yang kita miliki. Saya saat ini akan praktek menggunakan akun PDK Wonogiri ID. Kita masukkan di halaman ini alamat portal.office.com ya, seperti ditunjukkan pada layar. Portal.office.com kita ketikkan di halaman URL atau di address bar. Jika sudah ketemu seperti ini, silakan fokus ke icon yang ada di pojok kiri bawah, ada all apps atau all application. Kita klik saja. Nanti akan muncul berbagai aplikasi yang bisa kita gunakan di akun Microsoft 365. Kita akan menyimpan PowerPoint yang offline tadi menjadi PowerPoint online, namun tidak dengan membuka PowerPoint ini. Kita akan menyimpannya di OneDrive. Otomatis nantinya PowerPoint online ini akan menjadi PowerPoint offline tadi akan menjadi PowerPoint online ketika sudah kita unggah di OneDrive. Silakan dicari, temukan OneDrive, kemudian silakan diklik. Nanti akan terbuka jendela OneDrive Microsoft 365 seperti yang ditunjukkan pada layar. Kemudian silakan dibuat folder ya. Kita buat folder untuk mewadahi PowerPoint yang sudah kita buat tadi dengan cara di bagian atas ada new. Kita pilih folder ya, new folder. Kemudian misalkan di sini kita beri nama folder adalah media IPA ya. Boleh dengan nama yang lain silakan. Yang penting kita ingat kita buat wadahnya dulu. Saat ini saya menggunakan folder media IPA. Folder yang saya buat sudah ada di bagian bawah sini ya, ditandai dengan ada tanda yang menunjukkan ini adalah folder baru ya, folder baru. Kita klik media IPA yang baru saja kita buat. Silahkan di-upload PowerPoint yang sudah kita buat tadi dengan cara klik upload lalu pilih file. Dan silakan dicari di mana kita menyimpan media yang akan kita unggah tersebut. Nah, di sini saya akan mengunggah media tekanan statis strip Agustiwianto yang sudah kita buat, lalu kita klik open. Perhatikan di layar akan tampak proses uploadnya seperti yang ditunjukkan pada layar. Di sini sudah ada keterangan uploaded ya, sudah diupload satu item ke folder media IPA. Silakan dicek dulu dengan diklik medianya, diklik begitu otomatis akan terbuka di tab yang baru. PowerPoint yang semula offline sekarang sudah menjadi media online yang nantinya bisa kita gunakan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh. Seperti di PowerPoint offline, kita bisa menjalankan PowerPoint online ini dengan cara ini ya, klik menu yang ada di bagian pojok bawah ya, pojok kanan bawah. Kita pantau semua slide masih sama dengan yang di offline tadi, tinggal kita jalankan saja dengan klik slideshow. Nah, saat ini kita sedang melihat PowerPoint online ya, bisa kita cek tujuan pembelajaran, materi, kemudian ada video pembelajarannya. Nah, di sini bisa kita cek videonya bisa berjalan secara online dengan baik ini. Kemudian kita juga bisa melihat evaluasi yang mana kalau ini kita klik nanti akan menuju ke kuis ya, menuju ke kuis online. Tuh. Ini akan membuka kuis online-nya yang sudah kita siapkan. Kemudian kita bisa melihat daftar pustaka maupun profil pengembang. Nah, demikian tutorial membuat media pembelajaran interaktif berbasis PowerPoint. Semoga bermanfaat.